والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Camat Bogor, yang kami hormati Ketua MDCSU Bogor, yang kami hormati Gonong-gonong NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, pimpinan anak cabang Bogor, yang kami hormati Gonong-gonong NU Ranting Bogor, yang kami hormati Ketua IPNU IPBNU pimpinan anak cabang Bogor, serta rekan dan rekan kita yang kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Bella Nur dan progresif dengan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah Sabtu 27 Agustus 2022. Hadirin yang berbahagia, mengingat waktu semakin sore, marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Allah hadini yang wa fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh rekan kita Wahdaniyah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanallah Waton dan Mas Ibnu IPPNU. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berjuang
Kepada yang bertugas diucapkan terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang keempat yakni sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana kepada rekan Yusuf Al-Khodri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An karumun dumateng para alim para ulama Bapak Yai Bunyai kang kula taklimi dumateng Bapak Yai Khairul Anam Pak Suriah dan Cijendoko dumateng pengurus Nahdlatul Ulama Anting Joko Suriah maupun Santidia, ibu-ibu muslimah, Mbak Fataya, dan kami hormati pengurus anak cabang Ibnu IPB NU Kecamatan Joko, Mas-mas Ansor, Gerakan Pemuda Ansor anak cabang Joko yang saya hormati, kepada rekan-rekan, adik-adik, anak sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua mendapatkan rahmat hidayah petunjuk dari Allah sehingga kita bisa hadir di MTS Sunan Ampel Joko ini dalam rangka kita Makesta masa kesediaan anggota raya, berarti maksudnya sekecamatan Joko, bukan hanya Joko saja. Kita mendapatkan hidayah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaat min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu dan rekan-rekan, adik-adik sekalian yang saya hormati, saya merasa bangga pada hari ini bisa bertemu peserta Makesta. Ini adalah calon-calon penerus Nahdlatul Ulama yang kalau selama ini insya Allah ini pesertanya banyak. Makesta kali ini jumlahnya cukup lumayan, ya. Ini diharapkan untuk masa-masa yang akan datang itu lebih baik, lebih banyak lagi pesertanya, lebih sempurna, itu harapan. Karena apa? Ibnu IPB adalah generasi yang akan meneruskan Nahdlatul Ulama. Yang ada di sini adalah khususnya untuk Kecamatan Joko. Rekan-rekan, sahabat sekalian yang saya hormati, tentunya Ibnu IPB adalah semuanya adalah pelajar. Pelajar adalah kaitannya dengan mencari ilmu. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya
iman dan berilmu, itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bahagialah kita sekalian, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan semuanya bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Insya Allah nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya, karena keimanannya. Ya. Coba saya akan cerita sedikit kaitannya yang semasa saya sekolah dulu. Saya sekolah pada waktu itu kuliah di Malang, menemukan seorang guru, seorang dosen yang namanya Bapak Dr. Tolkah Hasan SH, Profesor Dr. Tolkah Hasan SH. Ini pernah mengajar saya. Beliau masih pelajar, ya, itu berangkat dari rumah mencari ilmu, dia mondok dan sekolah, yang namanya Tolkah Hasan pada waktu masih di SLTP. Berangkatnya dari pondok ke sekolah, karena dia adalah seorang anak yang dari orang tua yang kurang mampu. Terus akhirnya dia di pondok itu punya inisiatif, punya keinginan ingin membantu orang tua. Saya berangkat dari orang tua saya tidak mampu, terus bagaimana saya bisa untuk mencukupi kehidupan saya di sekolah di pondok. Akhirnya yang namanya Tolkah Hasan kecil itu, lah itu di pondok sambil buruh, ya. Buruh apa? Satu buruh masak. Di penggawean iki masak nih kancane, golek kanca sing dianggap kaya. Akhirnya berteman dengan sak ruangan itu, sak godaan di kancane sing sugih-sugih, terus di kancane ditarik. Seandainya kamu tidak usah masak, yang masak saya saja bagaimana? Terus teman-temannya itu setuju. Yang nama Tolkah Hasan kecil itu akhirnya guru masak, ya, guru masak. Penggaweane masak. Apa kok dia seperti itu, punya ide seperti itu? Karena bermaksud kalau saya nanti mau memasak, ora ketang intip mesti oleh bagian. Di masaknya rakyat intip wis oleh bagian. Satu masalah sudah dipecahkan, yaitu masalah makan. Pokoknya aku gelem masak mesti iso makan. Nah itu upahnya ya seperti itu. Dibagai kalau kancane ya oleh intip dan sebagainya. Satu masalah selesai. Masalah makan wis ora mikir. Sing penting pokoknya masak, wayahe mau dia masak dulu, akhirnya terpecahkan masalah makan. Tapi pada waktu masak ini istimewanya. Pada waktu masak dia itu selalu membawa buku sinau pelajaran pondok, sinau pelajaran umum. Akhirnya menjadi anak yang terpandai di sekolahnya, juara umum. Nah, dengan dia memasak sudah satu masalah terselesaikan. Terus akhirnya pengen menyelesaikan masalah yang lainnya. Kalau saya harus beli buku bagaimana? Akhirnya tambah apa? Tambah guru tambah. Ya, dia selain masak, terus guru cuci pakaian. Pakaiannya siapa ya? Pakaian teman-temannya dicucikan. Perdomane aku gelem cuci, aku kok paling ora sabun wis ora tuku mergo kancane.
Akhirnya dengan seperti itu anak-anak sekalian, yang namanya Tolka Hasan pada waktu kecil itu dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dia menjadi anak yang mandiri. Akhirnya sekolahnya prestasi dari SLTP ke SLTA perguruan tinggi. Di perguruan tinggi beliau dipercaya menjadi asisten dosen pada waktu jadi mahasiswa. Akhirnya dia menjadi asisten dosen. Dosen berhalangan menyampaikan materi, yang namanya Mas Tolkah pada waktu di perguruan tinggi ganti dosen menyampaikan materi kepada temannya. Dan pada akhirnya sampai lulus jadi sarjana, digandoli kalau perguruan tinggi, kalau universitasnya, kamu tidak usah meninggalkan perguruan tinggi ini, kamu jadi dosen di perguruan tinggi. Pada akhirnya wis jadi dosen. Terus pada waktu saya kuliah di Malang bertemu dengan Pak Tolkah, beliau menjadi dekan. Setelah jadi dekan menjadi rektor. Pada waktu menjadi rektor, pada saat itu presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presidennya Gus Dur. Beliau yang namanya Tolkah Hasan penggaweane cuci pakaian, buruh cuci pakaian dan memasak. Beliau menjadi Menteri Agama. Ya, Menteri Agama Pak Tolkah kan dari Malang, dari Singosari. Ini saya menemui jadi muridnya Pak Tolkah. Pernah dulu ngaji di sini di Carangkembang. Pada waktu Hisas itu Pak Tolkah pernah ngaji di Masjid Carangkembang. Beliau pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berada di Jakarta. Beliau adalah rektor. Pada waktu jadi rektor di Unisma, beliau diangkat menjadi Menteri Agama oleh Gus Dur. Ini anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, rekan-rekan semua, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya pelajar adalah dalam rangka mencari ilmu. Maka dari itu insya Allah, kalau memang sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, nanti Allah akan membalas dengan diangkat derajatnya sesuai dengan keilmuannya. Itu adalah satu contoh. Adik-adik, rekan-rekan dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita berada di naungan Nahdlatul Ulama. Ibnu IPBNU adalah banom dari Nahdlatul Ulama, badan otonom. Badan otonom itu suatu organisasi yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Di Banom di NU itu ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Ibnu, ada IPB. Itu semuanya Banom, Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Artinya bisa mengurus rumah tangganya sendiri, gaya program diri, melaksanakan kegiatan sendiri, itu diperbolehkan. Asalkan tidak bertentangan, tidak menyalahi dasar-dasar dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah berdasarkan Pancasila, berasaskan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ini Ibnu IPB bisa membuat program sendiri, bisa menjalankan kegiatan sendiri, tapi tidak boleh bertentangan dengan azasnya dari Nahdlatul Ulama. Karena Ibnu IPB adalah penerus dari Nahdlatul Ulama. Rekan-rekan semuanya, adik-adik dan anak-anak sekalian, kita di NU, di IPB adalah
kita berada di sebuah organisasi. La islama illa bi jama'atin. Islam itu tidak akan tegak tanpa adanya jamaah, tanpa adanya organisasi, ya. Jadi Islam itu tidak bisa berjalan dengan baik, Islam tidak bisa tegak tanpa organisasi. Kudu ada organisasi. Wala jama'ata illa bi imaratin. Organisasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'atin. Ada kepemimpinan tapi tanpa ada ketaatan dari anggota, kepemimpinan itu tidak ada artinya. Maka dari itu, mari kita dalam rangka li'ilahi kalimatillah, dalam rangka menjunjung tinggi agama Allah, agama Islam, kita berorganisasi. Organisasi harus mengikuti taat kepada kepemimpinan, kepengurusan. Lek anggotane orang manut karo pimpinane yo ngalamat buyar. Maka dari itu mari kita solidkan, kita bersama-sama harus menyatukan diri. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Kita harus bersatu. Lah organisasi itu kita ibaratkan ibaratnya sing pena. Kuwi kaya sapu ya. Kaya sapu lidi. Kalau anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, teman semua, biasanya aku gaya sapu sodo, ya kan? Seandainya sodo siji iki mau ngresiki lapangan kuwi iso bersih, Pak? Tidak akan bisa bersih. Tapi sodo menumpuk dadi siji terus ditaleni, ya. Bisa untuk membersihkan seperti itu. Tapi kalau satu-satu tidak akan bisa bersih. Maka dari itu organisasi itu diibaratkan tidak, ya, diibaratkan sebuah sapu lidi yang dari satu lidi berkumpul terus diikat di dalam kepengurusan, diikat oleh organisasi, maka apa yang kita inginkan akan tercapaikan menjadi kuat. Lek gurmen siji-siji ijen ora jamaah, ora lumpuh, tentu akan patah, tidak akan menjadi kekuatan. Tetapi kalau mau berorganisasi, melumpuk dari siji, awake dhewe melumpuk nang IBNU, melumpuk nang IPP, melumpuk nang Ansor, melumpuk nang Muslimat, melumpuk nang Fatayat, berkumpul di Nahdlatul Ulama, itu bagaikan sapu lidi yang berkumpul diikat di sok, ya, sing kuat, akhirnya akan berguna yang sangat banyak dan menjadi kuat. Lek siji-siji enggak jadi kuat, mergo akan menjadi kuat. Ini adalah manfaat kita di dalam berorganisasi. Maka dari itu, mari kita semangat untuk berorganisasi. Yang paling tepat saat ini, ya, yang paling tepat saat ini ya organisasinya adalah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena ini saya bicara bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah di samping Jamiah Diniyah Islamiyah, di samping organisasi agama Islam, itu juga Jamiah Watoniyah, adalah perkumpulan kebangsaan. Awake dhewe kuwi melo NU tidak hanya sebagai mengembangkan Islam saja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yo ngopeni negara. Mulane lagune ya waton kubul waton minal iman walatakun minal inhadu semangat ahlu waton, ya, penduduk negara harus semangat. Ini adalah apa? Memang
kita itu adalah Jamiyah Watoniyah, Jamiyah kebangsaan, bukan hanya agama enggak, ya. Maka dari itu, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, mari kita bergabung di Ibnu IPB dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti akan meraih manfaatnya. Coba saya bertanya, Gubernur Jawa Timur itu siapa? Siapa Gubernur Jawa? Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau sebagai pengurus Muslimat. Jadi pengurus Muslimat Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa, termasuk juga menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Papua. Dia berangkat dari mana? Ya kayak Caca, kayak awamnya. Dari Ibnu IPB. Berangkat dari organisasi ini bisa menjadi gubernur. Karena apa? Karena iman dan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu sudah sepakat pada saat itu. Dari berbagai unsur itu sudah masuk dari panitia 9 yang merumuskan Pancasila itu pada BPUPKI, Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Wakil dari Nahdlatul Ulama itu ada. Maka dari itu terbentuknya negara Indonesia itu adalah sepakat karena amanah. Kalau sekarang ada orang-orang yang ingin merongrong negara kesatuan Indonesia, berarti dia sudah tidak amanah lagi. Dia sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jenenge wong munafik. Ayatun munafiki salasun. Idza kadasa kadzaba. Tandane wong munafik ya telu, lek ngomong idza kadasa kadzaba. Bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, lek berjanji mengingkari. Wa idza tu'mina khana, apabila dia dipercaya berkhianat. Nah, padahal negara Indonesia itu adalah sebuah konsensus, sebuah kesepakatan nasional yang sudah disepakati. Terus enek wong sing pengen ngerongrong negara kesatuan Indonesia, berarti dia sudah tidak amanah, termasuk orang munafik. Maka dari itu NU adalah salah satu pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu generasi Nahdlatul Ulama yang akan datang ini, kamu bertanggung jawab terhadap lestarinya Nahdlatul, karena lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Inna fiyah bisuban amrul umat. Karena di tangan kamulah, di tangan pemuda-pemuda saat inilah masalah umat. Masalah umat bisa ini tangan muda. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang sudah tercermin saat ini. Saiki pengine dokoki dadi kecamatan Singapi apa ora ya kamu sekalian. Yang menonton kamu sekalian, kalau saat ini anak-anaknya, remajanya baik-baik, so 10 tahun, 15 tahun doko akan jadi baik. Tetapi kalau sekarang anak mudanya, pelajarnya itu sudah tidak baik, jadi pelajar, jadi anak muda teler, tunggu saja 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan hancur. Demikian juga negara saat ini itu adalah pencerminan pemuda-pemuda yang
yang lalu. Lah kamu adalah bentuk miniatur Indonesia. Artinya apa? Lek pemuda-pemuda desa ini, pemuda yang beriman, bertakwa, berilmu, insya Allah Indonesia nanti akan maju. Karena hidupnya hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Artinya hidupnya seorang pemuda-pemudi adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Maka dari itu sangatlah sesuai kalau adik-adik sekalian, rekan-rekan semua, anak-anak sekalian bergabung di dalam organisasi Ibnu IBB. Tidak usah ragu lagi, karena insya Allah masa depan akan menunggu kita. Saya ingin jadi wong api, masuklah ke Nahdlatul Ulama. Ya. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, adik-adik, rekan-rekan, anak-anak sekalian, saya menyampaikan sambutan ini atas nama pengurus Nahdlatul Ulama NUT Jogo. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini membawa manfaat, membawa keberkahan kita sekalian, menjadikan tambah-tambah kebaikannya kita kepada sesama maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, adik-adik sekalian, saya mengharapkan ikutilah kegiatan ini sampai berakhir. Kamu jangan merasa digembleng, tapi kamu merasa menggemblengkan diri. Lah digemblengi pasif, tapi lah menggemblengkan diri. Jegur kawah di muka, kawah condro di muka. Ya, insya Allah kamu akan siap apapun yang akan untuk dilakukan, kamu akan siap. Ini insya Allah nanti akan ada manfaatnya yang lebih banyak di masa-masa yang akan datang. Untuk selanjutnya pada saat ini jam 5:10 Mangkesta Raya dengan tema membentuk generasi pelajar Nahdlatul Ulama yang aktif dan progresif dengan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah di LDS Nangabandoko. Saya nyatakan dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan begitu. Iya. Monggo gambarnya diambil dulu sebelum saya serahkan.
wabarakatuh. Sebelum doa, ini nanti agenda acaranya mungkin berubah. Sebenarnya saya datang di sini undangannya untuk mengisi acara aswaja atau materi jam 4 sampai jam 5, karena sekarang sudah jam 5 dan ini semuanya belum sholat asar. Maka dari itu nanti untuk materi insya Allah pada maghrib sampai bisa. Nanti guys, sepakat guys. Dan kita awali kita doa bersama, mudah-mudahan agenda yang diadakan di MTS Ambar ini dalam asrama Mustaraya berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekaligus dijadikan kepada nahdlatul ulama. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi syarika wa ala amana wa salatu sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ya syakirin. Alhamdulillah. Wa yukafi mazidda ya rabbana walhamdulillah ya rabbil jalali wa ta'ala bismillah. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa lil musyrikina wa lil asatidina wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allahumma ij'alna wa baladana wa ahlana wa baladina wa tilidina wa ahla baitina wa ahla qaryatina wa jami'an hadara fi hadal masjid min ahli ilmi wal khair wa min ahli ibadah wa min ahli ta'ah wa min ahli syarah wa min ahli Qur'an wa min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa dhair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli fitnah wa dhalal. Rabbi yassir lana wa yu'afina min kulli hammin aw bala'ani ya musalli sallim wa sallim wa sallim jiwarillah wa musaitu fi amanillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum itu, saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Apabila ada ketidapan kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Wassalamualaikum.